Selamat pagi kakak-kakak senior organisasi THS-THM. Selamat tersenyum, Gloria. Pagi ini bersama saya German Lere dari Distrik Keuskupan Wetebula mengajak kakak-kakak semua untuk kita berefleksi bersama berdasarkan bacaan kitab suci yang diambil dari Injil Lukas bab 21 ayat 1-4 tentang persembahan seorang janda miskin yang bunyinya akan saya bacakan. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kakak-kakak semua, dari bacaan ini saya mencoba-coba membuat atau memilih tema memberi dari kekurangan adalah berkat. Mengapa saya memilih tema ini? Hal ini karena secara pribadi saya berefleksi, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki bakat istimewa dan memiliki berkat-berkat khususlah yang mampu memberi meskipun ia sendiri masih kekurangan. Jarang orang memiliki kemampuan seperti ini. Kita tahu bersama secara umum bahwa biasanya kita memberi di saat kita sendiri masih berkecukupan atau bahkan masih berkelimpahan. Dan ini tentu saja tantangannya pasti kecil. Dalam refleksi saya teman-teman tentang ibu janda miskin tadi dalam bacaan yang baru saya bacakan, dia hanya memiliki 2 peser uang yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhannya hari itu, terutama kebutuhan akan makanan. Namun di luar dugaan, justru 2 uang peser tadi dimasukkan semuanya ke dalam kotak persembahan di bait Allah. Otomatis ibu itu tidak memiliki apa-apa. Dalam refleksi saya, bisa jadi ibu tersebut berpikir, kalau Tuhan saja mampu menganugerahkan hidup secara cuma-cuma kepadanya, masakan kebutuhan akan makanan, keuangan, dan kebutuhan yang lain yang nilainya jauh lebih kecil dari hidup itu sendiri, Tuhan tidak mampu memberikan dan mencukupkan? Itu refleksi saya tentang pribadi ibu itu. Kisah ibu janda ini mengingatkan saya ketika kuliah di Kupang pada beberapa tahun yang lalu. Saat itu kami harus mengumpulkan biaya fotokopi modul kuliah sebesar 12.000. Dan uang yang ada pada saya saat itu sekitar 15-16.000. Belum sempat mengumpulkan biaya fotokopi teman-teman, justru ada teman saya yang datang ingin meminjam uang juga pada saya sekitar 10.000. Teman ini sangat berharap untuk dipinjami uang. Seakan-akan ia tahu bahwa jumlah uang yang diminta pasti ada pada saya. Teman ini sangat membutuhkan uang hari itu. Dalam situasi ini, pikiran saya mulai berkecamuk. Seolah-olah ada 2 pasukan besar yang sedang berperang dalam pikiran saya yang sedang memperebutkan sebuah wilayah. Di satu sisi harus kumpulkan biaya fotokopi, sedangkan pada sisi yang lain ada teman yang membutuhkan uang. Singkat cerita, saya tetap meminjamkan uang 10.000 tersebut pada teman tadi, sehingga otomatis dalam kalkulasi matematika sederhana kita bisa menghitung bahwa biaya yang saya butuhkan untuk fotokopi pasti tidak tercukupi. Nah, karena tidak kehabisan akal, maka jalan yang saya tempuh untuk memenuhi kebutuhan fotokopi ialah meminjam lagi pada teman yang lain. Kisahnya tidak berhenti di situ, saudara-saudara, kakak-kakak semua. Di luar dugaan saya, sekitar 2 minggu setelah peristiwa itu, ada kakak senior yang baru pulang dari kampungnya di Soe mengontak saya
untuk saya bisa datang ke rumahnya, atau boleh dikatakan di kosnya. Ketika saya ke kosnya, dia katakan bahwa ada oleh-oleh sedikit dari kampung. Mungkin teman-teman bisa ambil sedikit-sedikit, katanya. Kami disuguhkan banyak sekali buah-buahan. Nah, ketika kami pulang, kami masih membawa oleh-oleh yang disebutkan tersebut. Tidak berhenti di situ, teman-teman. Dalam minggu yang sama, saat berkunjung ke rumah kakak senior TSTM, setelah selesai bercerita, berbasa-basi sedikit dan sempat makan gratis, ketika saya pulang juga masih diberi beberapa kilogram beras. Kasih dan berkat Tuhan lewat orang lain yang saya rasakan lagi dalam bulan yang sama tidak berhenti di situ. Saya bertemu keluarga yang datang dari kampung, yang ingin datang ke Kupang. Saya masih diberi sejumlah uang yang memang nominalnya tidak terlalu besar, tapi cukup untuk kebutuhan saya beberapa minggu. Jadi kakak-kakak semua, saya mulai berpikir, saya berefleksi, pasti ini bukan kebetulan. Tuhan sudah mengatur semuanya. Dia, yaitu Tuhan dan Sang Ilahi yang memberi kehidupan, Dia hanya ingin, maukah saya membuka jalan bagi orang lain lewat salah satu cerita singkat tadi, lewat teman yang meminjam uang pada saya. Jadi ketika saya membuka saluran berkat kecil bagi orang lain, rupanya Tuhan membukakan salurannya yang sangat besar untuk saya dan bisa jadi untuk kita semua. Jadi inilah refleksi singkat saya, teman-teman. Mudah-mudahan bisa mengena. Kiranya Tuhan Sang Pemberi berkat, Tuhan Sang Pemberi kasih, memampukan kita untuk memberi di saat kita sendiri masih berkekurangan. Terima kasih. Gloria Deo Gracias.